Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbun Kotunada, absen 24 dari kelas 12 MIPA 5, akan membahas tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Secara definisi, apa itu pengingkaran kewajiban? Pengingkaran kewajiban adalah kewajiban yang telah diberi kepada seseorang, tetapi orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Pengingkaran kewajiban juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya kesadaran dan sikap peduli, rendahnya pendidikan, lingkungan setempat, bahkan kemiskinan. Berikut adalah beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban di negara Indonesia. Yang pertama yaitu tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak merupakan pengingkaran kewajiban negara terhadap Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Pengingkaran terhadap pajak hampir dilakukan oleh seluruh warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak penjualan, dan lain-lain. Mengapa kita wajib membayar pajak? Karena pajak merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang kita nikmati hasilnya. Misalnya, jalan raya yang dibuat dengan segala fasilitasnya itu dibiayai oleh pajak pembangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita wajib membayar pajak. Yang kedua, tidak mentaati peraturan lalu lintas. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan lalu lintas, baik sebagai pejalan kaki maupun pengendara. Pelanggaran yang dilakukan oleh pejalan kaki misalnya tidak berjalan di trotoar. Sedangkan oleh pengendara biasanya tidak memiliki surat yang lengkap, tidak memakai helm, melanggar lampu merah, dan lain-lain. Pelanggaran ini biasanya terjadi di jalan raya. Perbuatan tersebut selain membahayakan satu sama lain, juga melanggar kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain. Contohnya, ketika kita menerobos lampu merah, kita melupakan hak untuk menghormati orang yang ingin menyeberang. Biasanya pelanggaran tersebut disebabkan karena orang itu sedang terburu-buru. Kita bisa saja mencelakakan orang tersebut. Kita juga harus berhati-hati jika sedang di jalan raya, karena bukan menyangkut nyawa kita saja, juga menyangkut nyawa orang lain. Yang ketiga, ada merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum merupakan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Padahal, lingkungan dan alam sekitar sangat bermanfaat bagi manusia. Contoh pelanggaran tersebut yaitu mencoret-coret halte, mencoret-coret dinding atau vandalisme, kerusakan telepon umum, angkutan umum, dan lain-lain. Vandalisme biasanya dilakukan oleh anak muda atau remaja karena iseng. Maka hal tersebut merupakan kenakalan remaja. Mengapa kita harus menjaga fasilitas umum? Karena jika kita merusaknya, kita tidak hanya akan merugikan diri sendiri, namun kita juga bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga fasilitas umum. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tertib dalam memakai fasilitas umum. Yang keempat yaitu membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan pengingkaran kewajiban warga negara terhadap lingkungan dan alam sekitar. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan lingkungan menjadi bau, banjir, timbul penyakit, dan lain-lain. Kapan biasanya banjir terjadi? Banjir biasanya terjadi setelah hujan lebat. Itu karena air dari hujan tersebut tidak dapat diserap oleh tanah karena tanahnya dipenuhi oleh sampah. Di mana dan apa saja yang disebut membuang sampah sembarangan? Biasanya di sungai itu termasuk buang sampah sembarangan, atau di jalanan. Membuang sampah sembarangan biasanya dilakukan oleh seluruh warga negara, baik itu anak kecil, remaja, orang dewasa. Yang rugi bukan kita sendiri. Merugikan orang lain berarti mengingkari kewajiban warga negara terhadap orang lain. Mengapa rata-rata orang membuang sampah sembarangan? Karena hal tersebut biasanya disebabkan oleh rendahnya sikap peduli dan kesadaran. Bagaimana caranya agar hal tersebut tidak terjadi? Maka perlu kesadaran dari diri sendiri bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.